adik-adik semua, selamat siang, selamat hari Minggu, dan Shalom. Berjumpa lagi dengan Bu Erik di sini. Kita akan ada di dalam kebaktian sekolah Minggu Tunas Pekabaran Injil Jemaat Betania. Nah, adik-adik, sebelumnya Bu Erik mau tanya dulu, apa kabar adik-adik semua? Pasti adik-adik semua di dalam kondisi yang sehat, yang kuat, yang hebat. Karena walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, tapi kita punya Tuhan yang hebat. Makanya kita akan selalu dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dan yang pasti penuh dengan sukacita kan adik-adik semua? Sukacita, sukacita. Wih, wih, wih. Nah adik-adik, sebelum kita masuk di dalam kebaktian kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Oke? Untuk itu, Bu Erik menjemput adik-adik semua bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan 2 lagu berturut-turut. Lagu Hari Ini Harinya Tuhan dan Aku Anak Raja. Oke? Bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Aku anak raja, anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, adik-adik masih tetap semangat kan? Harus dong, menjadi anak-anak sekolah minggu, kita harus tetap bersemangat. Masih tetap dalam posisi berdiri ya adik-adik. Kita sekali lagi menyanyi 2 lagu berturut-turut, Ke Gunung Tinggi Ku Naik-Naik dan Happy Yaya, Happy Yeye. Oke. Naik, mencari damai. Ke lembah jurang ku turun, mencari damai. Tapi akhirnya damai, tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke. Ya adik-adik, kita sudah boleh memuji Tuhan, boleh memuliakan Tuhan. Lalu sekarang kita akan masuk di dalam kebaktian kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kami.
Terima kasih Tuhan karena Tuhan masih boleh menjaga dan memelihara kami selaku anak-anak asuhan, anak-anak sekolah minggu Tunas Pekabaran Injil, menjadi bekal bagi kami di keesokan hari. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami dengan seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon ampun atas segenap salah dan dosa yang kami perbuat, melanggar titah dan kehendak-Mu. Lalu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Yeremia 1 ayatnya 4 sampai ayatnya yang ke-10. Adik-adik yang belum mengambil Alkitab, diambil dulu Alkitabnya supaya kita bisa membaca firman Tuhan. Kalau sudah, silakan adik-adik buka di Yeremia 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan, di saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca sedikit berita firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau mau hadir bersama-sama dengan kami, Engkau mau mencurahkan Roh Kudus di hati dan pikiran kami, agar apa yang dikatakan oleh firman-Mu ini, kami boleh belajar bersama-sama, kami boleh mengerti, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, boleh pause dulu videonya, lalu adik-adik baca firman Tuhannya yang terambil dari Yeremia 1 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-10. Di pause dulu ya videonya. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan tadi yang terambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Untuk lebih jelasnya lagi tentang siapa itu Yeremia, kita saksikan video berikut ini. Yeremia bin Hilkia adalah keturunan imam yang hidup pada masa 5 generasi raja-raja Yehuda, yaitu Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Zedekia. Suatu hari, Tuhan memanggil Yeremia menjadi nabi Tuhan. Awalnya, Yeremia menolak karena ia tidak pandai bicara dan masih muda. Tetapi Tuhan berjanji menyertai Yeremia. Tuhan juga memegang mulut Yeremia dan menaruh perkataannya di mulut Yeremia. Yeremia mendapatkan 2 penglihatan dari Tuhan, yaitu ada sebatang dahan pohon badam dan ada periuk mendidih datang dari utara. Arti penglihatan itu adalah negeri Yehuda akan mendapatkan hukuman dan dikalahkan oleh musuh mereka yang datang dari utara. Negeri Yehuda akan dihukum karena mereka terus-menerus menyembah berhala. Melalui Yeremia, Tuhan berfirman mengajak bangsa Israel dan Yehuda berbalik dari dosa-dosa mereka dan kembali hanya menyembah Tuhan Allah Israel. Setelah itu, Yeremia berulang kali menyampaikan firman Tuhan bahwa bangsa Yehuda akan mendapatkan malapetaka sebagai hukuman Tuhan atas kejahatan mereka. Bangsa Yehuda dihukum karena sekalipun mereka melakukan ritual ibadah yang sepertinya baik, mereka tetap hidup dalam dosa-dosa, yaitu menyembah Allah lain, para nabi dan imamnya menyebarkan pengajaran palsu, menolak pengajaran Tuhan, mencuri, membunuh, berzinah, dan bersumpah palsu. Hukuman yang akan menimpa mereka adalah akan datang bangsa dari utara yang menyerang dan mengalahkan bangsa Yehuda. Kemudian banyak rakyat Yehuda yang akan mati dan tanah Yerusalem dan Yehuda akan menjadi sunyi sepi. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan videonya secara bersama-sama. Ada yang bisa jelaskan siapa itu Yeremia? Bagaimana cara Tuhan Allah memanggil Yeremia? Kemudian kira-kira Yeremia menolak atau menerima ya panggilannya Tuhan? Terus bagaimana bentuk penyertaan Allah kepada Nabi Yeremia? Ada yang bisa menjawabnya?
Nah, adik-adik, dari cerita yang tadi kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara Allah memanggil Yeremia. Allah memanggil Yeremia dengan memberikan beberapa pesan untuk Yeremia supaya Yeremia bisa menyadari bahwa Allah mengutus dan memanggil Yeremia. Pesan apa yang Allah berikan untuk Yeremia? Yang pertama, Allah memberikan pesannya itu, sebelum engkau dilahirkan, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau dilahirkan, aku sudah mengenal engkau. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, Allah mengatakan, sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Pesan yang kedua apa? Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dan pesan yang ketiga yaitu, aku telah menguduskan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pesan yang ketiga yaitu apa? Aku telah menguduskan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, yang pertama Allah katakan Allah sudah mengenal Yeremia. Yang kedua sudah menguduskan Yeremia. Dan yang ketiga menguduskan menjadi apa? Nabi. Mengenal di sini berarti artinya Allah mengasihi Yeremia. Yang kedua, menguduskan artinya Allah mempercayai Yeremia untuk melakukan sesuatu tugas yang Allah berikan. Tugas apa? Tugas menjadi nabi. Nah, menjadi nabi itu berarti apa? Memberitakan firman Tuhan di mana-mana. Jadi pesannya yaitu Allah mengasihi dan kemudian Allah menguduskan Yeremia untuk melakukan tugas yang telah Allah berikan, yaitu menjadi seorang nabi. Nabi itu berarti apa? Nabi itu berarti memberitakan firman Tuhan. Itu cara Allah memanggil Yeremia. Saat ini saya akan membawakan materi tentang alasan Yeremia menolak untuk memberitakan firman Tuhan kepada manusia. Tentu adik-adik berpikir bahwa kenapa Yeremia menolak atau memberikan alasan kepada Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada manusia. Kan sebenarnya kita semua tahu bersama bahwa sebenarnya memberitakan firman itu baik, tapi kenapa Yeremia menolak? Tentu adik-adik bertanya tentang itu. Tentu saja di sini kakak akan menjelaskan beberapa alasan Yeremia menolak. Yang pertama, Yeremia menolak itu untuk memberitakan firman kepada setiap manusia di zaman itu adalah karena Yeremia masih terlalu muda. Yeremia berarti masih terlalu muda, itu berarti masih berada dalam umur-umur yang orang bilang itu masih muda sekali. Terus alasan yang berikutnya itu adalah katanya itu tugas itu menurut Yeremia adalah tugas yang sangat berat. Berarti tugas yang sangat berat itu bukanlah hal yang mudah untuk memberitakan firman kepada orang-orang. Dan juga alasan yang berikut itu adalah di zaman itu, waktu itu di zaman itu yang dong bilang itu orang-orang yang bisa kayak didengarkan itu adalah orang-orang yang lebih tua. Kan kalau Yeremia dia masih muda. Jadi otomatis kalau di zaman itu, di saat itu Yeremia itu memimpin atau memberitakan firman Tuhan, tetap pasti dia itu tidak akan didengar orang dan dia takut kalau orang tidak mendengar Yeremia karena alasannya itu dia masih muda. Nah, adik-adik di sini kakak mau memberi sebuah cerita atau sebuah gambaran. Kira-kira kalau misalkan adik-adik di posisi adik-adik yang masih kecil seperti saat ini, apakah adik-adik sudah berani untuk memberitakan firman Tuhan atau belum? Nah, itu satu pertanyaan dari kakak. Lalu yang berikutnya itu adik-adik, tentunya kita sudah tahu bersama dengan tadi apa yang Katong bacakan itu
yaitu 1 Yeremia 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Di situ judul perikopnya itu Yeremia dipanggil dan diutus. Di situ sudah benar-benar seharusnya sudah tertulis. Di situ di ayat 5 berkata, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, adik-adik, di situ katong mesti belajar banyak bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab besar itu kepada Yeremia itu sebenarnya bukan karena alasan. Itu karena seharusnya Yeremia itu meskipun dia kecil, sekarang contohnya di adik-adik itu meskipun adik-adik ini kecil, adik-adik kayak orang bilang adik-adik itu kan masih kecil, kayak dan bilang belum tahu apa-apa. Tapi kalau misalkan adik-adik itu sudah diberikan karunia, sudah diberikan kuasa oleh Tuhan dalam bentuk percakapan, atau misalkan adik-adik itu bisa berfase dalam bercerita, itu bisa misalnya bisa membawa-bawa kabar berita yang baik untuk banyak orang, untuk teman-teman adik-adik itu. Misalnya adik-adik bilang ke adik-adik teman-teman itu bikin kesalahan, adik-adik bisa tegur. Nah, itu cara Tuhan memberikan hikmat kepada adik-adik untuk menegur. Jadi adik-adik itu mesti kayak berani menegur mana yang benar dengan mana yang salah. Jangan adik-adik itu terbawa dengan keadaan kalau misalkan begini, orang yang lebih tua itu melakukan kesalahan dan adik-adik sudah tahu bahwa itu melakukan kesalahan, adik-adik itu jangan takut untuk menegur orang yang lebih tua. Lebih baik adik-adik itu bilang begini, misalnya kakak contohnya, kakak mohon maaf, kakak tadi berbicara tidak baik, gitu. Kakak berbicara itu salah. Nah, adik-adik itu seharusnya jangan malu-malu untuk menegur kakak-kakak itu. Terkadang kakak-kakak itu juga itu sudah berada di luar jangkauan atau bilang dalam godaan iblis. Jadi adik-adik mesti tahu, mesti bilang, mesti berani-berani karena Tuhan kasih adik-adik itu kepercayaan untuk berbicara di depan banyak orang. Jadi adik-adik itu meskipun masih muda, masih kecil, masih di usia-usia 9 tahun itu adik-adik mesti berani berbicara mana yang benar dengan mana yang salah. Tuhan kasih kesempatan untuk katong itu untuk membuktikan bahwa apa yang Tuhan sudah rencanakan untuk kedepannya itu di katong pun perjalanan kehidupan itu baik. Dari sekarang itu katong mesti tahu cara bagaimana itu cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Katong juga mesti tahu itu bagaimana cara katong pun cara bicara ini bagus-bagus untuk orang lain, bagus untuk orang dengar atau sing begitu. Jangan katong pakai alasan misalnya begini, mau panggil katong mau pergi di ibadah, tapi katong bilang begini, ya beta sih bisa pergi di ibadah, barang beta ada mau bikin tugas. Nah, itu kan salah satu alasan, nanti Tuhan marah. Nah, Tuhan itu sediakan waktu dan kesempatan untuk katong itu untuk mendekatkan diri itu kepada Tuhan, tidak pakai alasan. Itu jadi katong meskipun kecil, katong harus berani mendekatkan diri dengan Tuhan, katong harus berani mewartakan firman Tuhan kepada banyak orang. Jangan katong takut-takut, jangan katong malu-malu, karena hidup itu adalah kesempatan. Semua itu sudah tahu, pasti kalau katong tegur orang yang lebih besar, biarpun katong masih kecil, pasti orang yang lebih besar itu paling dong bilang begini, pasti dong pun dalam hati atau dong pun pikiran itu pasti begini, oh iyalah beta lakukan salah. Pasti dong pikir, oh beta malu lah, masa adik kecil yang tegur beta. Pasti dong berubah. Nah, itu mewartakan itu seakan-akan adik-adik itu adalah adik-adik itu jadi mewartakan firman Tuhan. Nanti dapat Tuhan lebih sayang adik-adik lagi kalau adik-adik itu sudah mewartakan apa yang baik dari firman Tuhan. Nah, jadi begitu adik-adik. Nah, adik-adik, pada saat Allah memanggil Yeremia, Allah memberikan jaminan penyertaan kepada Yeremia.
Allah tahu bahwa dalam menjalani kehidupannya, Yeremia akan mendapatkan masalah, tantangan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah memberikan penyertaan, dan bentuk-bentuk penyertaan Allah kepada Nabi Yeremia itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan Allah mengatakan kepada Nabi Yeremia bahwa jangan takut. Yang kedua, Tuhan Allah menjamah mulut Nabi Yeremia. Dan yang ketiga, Tuhan Allah menaruh perkataan Tuhan Allah sendiri ke dalam mulut Nabi Yeremia. Jadi apapun yang dikatakan yang keluar dari mulut Nabi Yeremia itu adalah berasal dari Tuhan Allah itu sendiri. Selain itu, Allah memberikan kuasa atau otoritas kepada Yeremia untuk menyampaikan penghukuman kepada bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan yang tidak taat kepada Allah, yang tidak melaksanakan perintah Allah, yang tidak mau menyembah dan tidak mau tunduk kepada Allah. Selain itu juga Yeremia diberikan kuasa dan otoritas untuk dapat menyampaikan kabar keselamatan yang daripada Allah untuk orang-orang yang taat, bangsa-bangsa yang taat, yang mau mengikuti kehendak Allah, yang mau melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, dari kisah Yeremia kita semua bisa belajar bahwa ketika Tuhan Allah mengutus kita untuk melakukan pekerjaan bagi kemuliaan-Nya, Tuhan Allah tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Allah akan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menjumpai masalah saat belajar, ataupun kita punya masalah di rumah dengan papa, mama, atau adik kakak, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan Allah selalu menyertai kita, dan Tuhan Allah akan menolong, membantu kita untuk dapat menyelesaikan setiap masalah, atau untuk dapat kita keluar dari masalah yang kita hadapi. Nah, adik-adik, itulah cerita tentang Yeremia dipanggil dan diutus oleh Allah. Nah, adik-adik, saya terasa katong punya ibadah sekolah minggu akan segera berakhir. Tapi adik-adik jangan lupa, minggu depan katong akan berkuda lagi di ibadah sekolah minggu online seperti ini. Nah, untuk mengakhiri katong pu ibadah hari ini, katong akan ada dalam doa. Tapi sebelum itu, mari katong siapkan hati, duduk yang manis, sikap berdoa yang baik. Bagaimana adik-adik? Nah, pintar. Nah, dan doa ini akan dibawakan oleh Usi Desi. Adik-adik, katong sudah boleh selesai dan katong punya ibadah sekolah minggu saat ini. Katong sudah boleh dapat materi dari katong punya pengasuh. Dan sebelum mengakhiri semuanya itu, mari katong berdoa, tutup mata, lipat tangan, lalu katong berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus yang adalah guru sekolah minggu kami yang agung, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan di saat ini Tuhan, kami boleh ada dalam sekolah minggu kami, walaupun dari rumah saja. Tuhan Yesus kiranya memberkati semua materi yang sudah diberikan oleh pengasuh kami. Kami boleh mendengar cerita tentang bagaimana Yeremia dipanggil dan diutus. Biarlah kami juga selaku anak-anak-Mu Bapa, walaupun kami masih kecil, kami menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Melalui tingkah laku kami, perbuatan kami, tutur laku kami, dalam setiap kehidupan kami mencerminkan kasih Kristus. Di saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kami semua Tuhan selaku anak-anak-Mu. Kami masih dalam masa-masa pertumbuhan. Tuhan jaga, lindungi, berikan kami kesehatan, supaya kami dapat bertumbuh di dalam kasih dan penyertaan-Mu saja. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang tua kami, opa, oma, papa, mama, bahkan saudara bersaudara yang ada dalam kehidupan kami. Engkau memberkati mereka semua. Berikanlah kami saling mencintai, saling menjaga, dan saling melindungi. Tuhan Yesus, bahkan di saat ini COVID-19 belum berakhir dari kehidupan kami, tapi kami yakin sungguh dan percaya penyertaan Tuhan akan tetap selalu bersama dengan kami. Kami dijauhkan dari hal-hal yang membahayakan kehidupan kami. Di saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat para pengasuh kami, bagi kehidupan keluarga mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan, bahkan pendidikan mereka.
Tuhan memberkati mereka semua. Berikanlah mereka selalu hikmat, akal budi, kebijaksanaan, bahkan Roh Kudus selalu menuntun kehidupan mereka. Bapa, kami juga mau berdoa untuk persembahan syukur yang kami bawa dari kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkatilah persembahan ini Bapa, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Di saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat pembelajaran kami yang dari rumah Tuhan. Walaupun masih dari media online, tapi Tuhan, kami yakin sungguh dan percaya bahwa pendidikan kami tidak terhalang, walaupun hanya dari rumah saja, karena kami tahu bahwa penyertaan Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Lalu Bapa, ampunilah segenap salah dosa yang kami buat melawan titah dan kehendak-Mu, dan doa ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan doa ini jauh daripada sempurna, kami akan sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sekolah minggu kita di saat ini adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Dadah.